Assalamualaikum Nabil, selamat Waalaikumsalam, sore. Kak. Boleh nyalain itunya, videonya, biar aku bisa lihat. Oke, udah siap. Oh ya, gimana? Udah selesai ujiannya? Belum sampai Jumat. Wih, kok belum? Baru Dua mulai, hari lagi. 2 hari lagi. Oh, berarti sehari satu. Ya, Berarti pulang cepat terus ya? iya. Oke, oke, oke. Pulang jam dari Senin ke Kamis pulang jam 11.45. Wow, enak dong ya. Bisa main-main. Tapi sayangnya kalau pulang main besoknya ujian lagi ya, belajar lagi. Tapi Tapi lancar ini, Jumat ya. pas selesai soal Jumat. Oh, habis selesai Jumat pulangnya. Hmm. Oke, oke. Soalnya kan mepet banget tuh ya jam 11, terus Jumatan jam 12-an kan. Ini mepet sih kalau pulang dulu. Takutnya malah nggak keburu. Udah siap hari ini untuk belajar lagi? Hari ini pertemuan terakhir untuk kelas Matematika Master. Di pertemuan 32 ini nggak ada tugas hari ini. Di Hari Algonova nggak ada Senin, tugas. kenapa kakak nggak suruh libur, Kak? Nah, hari Senin itu kakak ada di luar, nggak di rumah. Terus sebenarnya bisa kelas, tapi kemudian aku nanya ke Ibu Nabil, bisa nggak kalau diundur? Karena di Senin itu kakak nggak di rumah, nggak bawa laptop. Jadi ya Nah, kemana itu. hari Senin? Aku Senin keluar, Ke? ada urusan Ada urusan. Pagi pagi. urusannya. Dari siang, berangkat siang kemarin. Oh, Oke, bisa kita mulai? dah. Oh iya, hari ini nanti Ibu Nabil ada nggak? Ada. Nanti terakhir kamu panggil ya. Nah, ngapa? Hmm, Soalnya ini kan pertemuan terakhir. Nah, Ya. nanti Ibu Nabil biar ikut juga nanti ada presentasi terakhir buat ngasih tahu perkembangan Nabil sama ada next kelas selanjutnya kalau Nabil ingin ikut. Jadi nanti ada Next, game, ada next kelas kelas. game next kelas ya di kelas selanjutnya. Jadi kalau matematika master ini selesai, habis itu Ya. ada kelas lanjutan yaitu kelas membuat game. Nah, Nah, itu kapan ya itu tuh tergantung. Kalau Nabil ikut, harinya? ya harinya bebas nanti. Bisa disamain atau enggak dibedain. Itu tadi tergantung mau daftar lagi atau enggak. Dan itu nanti kita omongin lagi nanti aja. Hari ini kita kelas dulu, oke? Ya, kayak kita mulai. Pelajaran 32. Pelajaran terakhir untuk matematika master. Wah, kita udah berapa bulan nih? Oke. Ini nggak ada Algonova, jadi kita ngerjain aja yang ada di presentasi. Oke, bantu Kak Didit baca Nabil. Bantu baca. Eka memikirkan sebuah angka dan berkata bahwa itu adalah angka dua digit di mana angka satunya tiga lebih besar daripada angka puluh. Hanya tiga lebih besar daripada angka puluhannya dari ketika 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 angka yang dipikirkan dibagi dibagi dengan angka satu digit yang yang tidak lebih dari 8, sisanya adalah 7. 7 adalah 7 angka. Berapa yang terlintas di pikiran Eka? Oke. Eka memikirkan sebuah angka dan berkata bahwa angka 2 digit ada puluhan, ada satuan, di mana angka satuannya lebih besar 3 daripada angka puluhannya. Dan ketika angka yang dipikirkan dibagi dengan angka 1 digit yang tidak lebih dari 8 dan sisanya 7, angka berapa yang terlintas pikiran Eka? Wow, agak sulit ya ini. Nih, kita bahas langsung aja. 2 digit berarti ada puluhan, ada satuan. Terus dia bilang, satuannya lebih banyak 3.
Nah, semisal puluhannya kita pilih satu dulu, satuannya berapa? Kalau di tiga, satu plus tiga. Apa? Ini kan puluhannya, misal kita pilih satu dulu puluhannya. Kalau satuannya lebih besar tiga, berarti satuannya jadi berapa? Satu plus Satu. tiga. Satu plus tiga berapa? Empat. Empat. Jadi ini jadi empat. Kemudian kita pilih lagi puluhannya dua. Satuannya berapa? Kalau ditambah tiga lagi. Dua plus tiga, Lima. lima. Benar. Ya, kita dapat 25. Kemudian puluhannya kita pilih lagi tiga. Jadi ini satu per satu Nabil. Dari puluhan satu, puluhan dua, puluhan tiga. Nanti didapat semua angkanya. Kalau ditambah tiga itu bisa enggak sampai mentok nanti. Contoh ini 3 plus 3, 6. Jadi 36. Kita masukin dulu ke pilihan jawaban. Kemudian kita pilih puluhannya 4. 4 plus 3 Empat. plus 3, Tujuh. 7. Benar. 47. Dan terusnya 5 ditambah 3 lagi. 6 ditambah 3 lagi. Nah, kemudian kalau 7 nggak bisa kenapa ya? Kenapa nggak puluhannya 7 kok sampai 6 doang? Karena kalau 7 plus 3 kan 10 dan itu nggak jadi dua digit. Jadinya mentok di puluhannya kita pilih 6. 6. Nah, habis itu ada persyaratan lagi. Dan bila membagi bilangan tersebut dengan bilangan satu digit yang tidak lebih besar dari 8, sisanya adalah 7. Angka berapa yang terlintas Eka? Nah, sisa hasil pembagian selalu lebih kecil dari pembagi, yaitu angka yang digunakan untuk membagi. Oke, hasil pembagian selalu lebih kecil dari yang membagi. Jadi, berapa angka tersebut? Nah, 7 kurang dari pembagian kurang dari, ntar aku hapus dulu. 7 kurang dari pembagi. Jadi pembaginya adalah bisa 8 atau 9. Tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 8. Apa artinya? Nah, kalau nggak boleh lebih dari 8, kalau pilihannya 8 dan 9, Nabi mau pilih yang mana? Nggak boleh lebih dari 8, tapi pilihannya cuma 8 dan 9. Milih Tujuh. deh. Enggak, ini cuma dua doang nih. Kan tadi sisanya kan 7. Kalau sisa pembagiannya ada 7, kan eh, konsepnya kan kalau sisa pembagian itu lebih kecil dari pembagi. Nah, sekarang kita milih pembagi nih karena hasil sisanya 7 berarti kan lebih dari 7. Kalau nggak 8, 9. Nah, tapi syaratnya tidak boleh lebih besar dari 8. Jadi angka yang dipilih 8 atau 9, yang nggak boleh lebih besar dari 8. Yang tidak. Yang tidak lebih besar dari 8, 8 atau 9? 8. 8. Jadi pilihannya adalah 8. Oke, jadi pembagiannya kita adalah 8. Nah, kita cari pembagian 8 di 4 ini. Kan ini ada 6, sorry, nggak 4. Ada 6 pilihan. 6 pilihan ini kalau kita bagi 8, sisa 7, mana aja? Nah, kalau 14 dibagi 8, kan dapatnya cuma satu, sisanya 6. Nggak bisa. Kemudian 25 bagi 8, itu cuma bisa 3. 8 kali 3 kan 24, sisa satu, nggak bisa. Kemudian 36, sisanya 4, enggak. Kemudian 47, sisanya dibagi 8 itu sisa 7, yaitu 8 kali 5 kan berapa? 8 kali 5 berapa Nabil? 8 kali. 8 kali 5. Masih ingat nggak? Enggak. Nah, 8 kali 5 itu 40, kan? Berarti kan kalau dia 8 kali 5, jadi gini ya, sebenarnya kamu kan kadang kesusahan nih. Ini sisa berapa ya? Kali aja nih. 8 kali 1, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5 kan 40. Nah, 40 ini 47 dikurangi 40 kan sisa 7. Berarti pas nih sisanya 7. Berarti angka tersebut adalah yang 7. ya, tapi angka yang mana nih yang dipilih nih? Yang
empat 6. puluh 47. Jadi angka yang dipilih yaitu angka 47. Karena 47 tadi kita udah ngelis angkanya berapa aja. Dia sesuai syarat. Angka puluhan dan satuan. Angka satuannya itu lebih besar dari puluhannya sebesar 3. Jadi 4 plus 3 kan 7. Jadi kita pilih 47 dulu. Dan kita buktiin lagi apakah dia sisa 7. Yaitu ternyata kalau dibagi 8 dia sisa 7 nih. 47 dibagi 5 cuma dapat 47 dibagi 8 cuma dapat 5 karena 8 kali 5 sama dengan 40. Kalau 8 kali 6 sama dengan 48 kelebihan. Makanya nggak boleh lebih. Kemarin kan kita cara menghitung sisa itu kan nggak boleh lebih. Nah, kita harus mundurin satu. Maka dari itu 8 kali 5 40, 47 kurangi 40 sisanya 7. Jadi benar angkanya adalah 40 tuh. 47. Oke. Oke, ada yang ditanyain dulu yang part ini? Tidak. Yakin bisa? Nggak tahu. Loh, coba yang nggak diketahui yang mana dulu? Tapi angka dua digitnya lebih, angka dua digit, jumlah satuannya lebih besar 3, tahu kan? Tahu. Yang tahu, jadi 4 plus 3 itu kan dapat 7. Tadi kita pilih satu persatu. Kemudian untuk dapat sisanya adalah kita bagi aja dengan 5. Satu persatu kita bagi 8. Satu persatu kita bagi 8. Ini bagi 8, bagi 8, bagi 8. Nah, karena ini intinya kalau untuk dapat sisa itu tuh biasanya nggak boleh melebihi hasil yang dibagi. Contoh 8 kali 2 16 lebih berarti dia nggak boleh nih 8 sama dengan hasilnya 2. Berarti cukup satu aja, 1 kali 8 mundur satu. Berarti kan eh, dapat 8 doang, 1 kali 8. Kemudian 14 dikurangi 8 sisanya 6. Nah gitu terus saja. Ini juga nih 8 kali 3 kan 24. Boleh kan kurang dari 25. Tapi kalau 8 kali 4 untuk jawaban 8 kali 4 20 32. Berarti kan lebih dari ini nggak boleh. Berarti kan ya oke dapatnya 3 doang. Dan seterusnya dan kita dapat di 47. 47 dibagi 8 bolehnya dapat 5. 8 kali 5 kan 40. 47 minus 40 sisa 7. Nah, sisa 7 ini adalah sesuai syarat dan dia tidak boleh lebih besar dari pembaginya. Pas banget. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor berapa ya? 3. Oh, bentar. Oke, nomor 3. Nomor 2 itu ngitung balok. Bisa nggak ya? Oke, Balok. kita coba balok. Kemarin kan hitung balok. Oke, jangan ya kayak kamu ini balok aja deh nggak apa-apa. Biar nanti di sini 3. Soalnya ini banyak banget sebenarnya. 110 slide. Jadi kemungkinan nggak angka selesai hari ini. Makanya aku milih lompat-lompat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita bahas dulu nomor 2 karena ini menarik dibahas. Slideshow. Pertama, Peter membangun tangga dari semua kubus. Kemudian dia membongkar tangga itu dan menyusun kembali menjadi sebuah piramida yang tampak sama dari semua sisi. Berapa banyak kubus yang tersisa milik Peter? Jadi, ini ada kubus kecil-kecil, kotak-kotak kecil-kecil ini dibangun kayak gini bentuknya. Kemudian dia dirubah jadi kayak gini, ya kan? Paham nggak? Nah, Kayak saat bentuk piramida. Mm-mm. Jadi yang awalnya tangga, kemudian dibentuk jadi piramida. Nah, jumlahnya ini dan jumlah yang sini dan ini itu lebih banyak yang kanan, yang kiri ini. Nah, nanti kan bersisa, ditanya sisanya berapa gitu. Nah, caranya adalah kita hitung yang ini berapa dulu, yang ini berapa. Oke? Kita mulai. Nah, caranya gini. Pertama kita hitung yang kiri. Yang kiri ini ada berapa lapis, Nabil? Coba hitung. Satu, Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam. nah oke. Lima doang, lima. Itu dua, tiga, empat, lima.
Yang lapis kelima ini jumlahnya berapa nih? Satu, dua, Dua, tiga, empat, empat. Nah, oke. Berarti lima. yang lapis kelima ini ada empat. Lapis kedua, lapis keempat ini ada yang bentuknya kan Enam. sama. Enam. Bentuknya kan sama kayak gini, ya kan? Empat Tapi itu. ini dikali dua. Empat kali dua berapa nih? Kan ini sama nih, kayak atas. Delapan. Delapan. Ini dikali tiga nih, satu, dua, tiga. Kan sama Tiga kayak atas. kali Delapan. dua Dua puluh puluh empat. empat. Oke, keren banget. Ini dikali, ini juga 8 tapi dikali 4. 8 kali 4. Berapa? Delapan kali empat. Yeps, 8 kali 4. Tiga, oke. Kamu lihat apa? Tiga dua. Oke, 32. Benar sekali. Kalau ini dikali berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5. Tadi ini 8 kali 5. Berapa? 4, 40. Nah, berarti ini kita dapat di 4, 8, 24, 32, 40. Nah, di total, semua totalnya adalah 20 kubus. 4. Oh, 4 kali. Oh, 4 kali 5, sorry. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ampun, aku salah, Nabil. Harusnya ini kan 4 ya, ini bener 4. 4 kali 2, ini 4 kali 3. 4 kali 3 nih, sorry. Kita salah di sini nih. Aku salah sih. Ini salah-salah, sorry. Yang 8 ini bener. Yang ini 4 kali 3, sorry. 4 kali 3 berapa, Nabil? Kan ini ada satu, 2, 3, satu, 2, 3, 4. Berapa? 2, Empat kali dua. 4 kali 3 Delapan. berapa? Ya, 4 kali 2 8. 4 kali 3? 12. 12. Keren, tahu. Satu, dua, ini berapa nih? 4 kali berapa nih? Satu, dua, tiga, 4 dikali berapa nih? Satu, dua, tiga, 4. Empat Kali? kali empat. 4 kali 4 berapa? 16. Wih, pinter. Kalau ini? Kali satu, dua, tiga, 4, 5. 4 kali? Empat kali lima. Berapa? 20. 20. Oke, berarti udah habis itu kita dapat setiap layernya. Kita kali aja, kita tambah aja tadi. Aku hapus dulu biar dia tahu nih. Nah, 4, 16 tadi benar. 12 benar, 8 dan 4. Kalau di total sama dengan jeng 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 60. 10. Oke, selanjutnya kita ngitung yang kanan ini. Yang kanan ini tuh jumlahnya agak sedikit membingungkan ya. Tapi kita bongkar aja langsung ya. Dia juga ada beberapa lapis nih. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, dan lapis keempat. Ya kan? Setiap lapis ini jumlahnya Delapan. beda-beda. Hmm? Setiap lapis jumlahnya beda-beda. Kita hitung dulu dari bawah. Nah, yang bawah ini jumlahnya ada 5 kali 5. Kan ini jumlahnya berapa nih? Satu. Kenapa biru juga ya? Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini juga 5 juga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, untuk menghitung semua kubusnya, kita kali aja jumlah kubus yang sini dikali kubus yang ini. 5 kali 5 berapa? 10. Itu mah tambah. 5 dikali 5. 30. Itu 5 25. kali 6. 25 benar. Nah, yang ini 25. Oke, lanjut yang selanjutnya. Nah, ini sama ini. Ini yang lapis kedua ini kan jumlahnya sama, tapi dikurangin ini yang pojok hilang-hilang. Sama. Ya, sama tapi pojok-pojoknya hilang, dikurangi 4. 25 kurangi 4 berapa nih? Kan ini pojoknya hilang nih. Kan sebenarnya sama, atas sama bawah ini sama, tapi ini pojoknya hilang. 25 dikurangi 4 berapa nih? Ada 4 pojok yang hilang. Satu, Dua 2, lima. 3 kurangi 4. 25 minus 4. 25 minus 4. 4. Nih, 25 Dua min. dua. Oh, kebanyakan. 5 kurangi 4 Dua berapa? tiga. Ini jangan nebak. 5 kurangi 4 berapa? Satu. Satu. Nah, ini nih 20. Dua Satu. belas. Eh, dua Udah puluh satu. satu. Nah, yang tadi 21. Kemudian ini juga nih. Ini kalau ini dikali lagi nih.
Sisi sini berapa nih? Jumlahnya berapa nih? Satu, dua, Dua, tiga, empat, lima. tiga. Hitung yang benar. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga, Yang empat, di sini, lima, ini stop. Yang di sini juga satu, dua, tiga. Tiga kali tiga berapa? enam, Itu mah ditambah. Tiga kali tiga. sembilan. Nah, bener. 9. Nah, yang terakhir satu udah. Kita tambah aja tadi. Satu Oh, tambah 9 tahu. berapa? 70. Ih, enggak nyampe. Hai, 55 ini itu mah. sih. Watashi. 56 kan? Nah, berarti Itu sih 56. Jumlahnya 56. 1 tambah 9 kan 10. 10 tambah 21, 31. 31 tambah 25. Berarti kan 56. 56. Jadi benar 60 dan 56. Jadi selisihnya berapa nih? Kan ditanyain sisanya. 60 dikurangi 56. Berapa? Nol kurangi Oh, 6. tahu nih. 0 kurangi 6. Gitu ganti 1 dari sini. 10 kurangi 6. Berapa? 10 kurangi 6. 10 Eh, hasilnya. 10 kurangi 6. Eh, 10 dikurangi 6. nah, 10 minus 6. 10 minus 6. Ya ini kan Minus 60. 6. 60 dikurangi 56. 0 kan pinjem 1 dari depan. Jadi 10. 10 di minus 6 berapa? 4. 4 benar. 4. Ini 6-nya tadi dipinjam 1 sini berarti dia 5. 5 minus 5 nol. Berarti jawabannya adalah sisanya 4. 4. Gitu. Nah, soal selanjutnya. Keluarga Kim memiliki dua pasang anak kembar. Saudara perempuan Mega dan Nila. Saudara laki-laki Said dan Abdul. Abdul dan Nila bersama-sama berusia 11 tahun. Berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Berapa lama Said dan Mega akan bersama dalam 7 tahun? Nah, ini ada dua kembar nih, Pun mereka. ya, kembar perempuan Mega dan Nila dan kembar Kok laki-laki. mereka nggak kembar? Mega ada kembar maksudnya? Yang perempuannya tadi kan ada rambut yang berbelat. Kenapa satu lagi enggak? Rambut mah kan bisa dibentuk. Yang satu dikepang, satu nggak dikepang. Kalau wajah kan sama, lihat wajahnya tuh. Enggak Berarti ah. sama. Nah, ini sama wajah doang ya, bukan rambut ya. Rambut masa diganti-ganti. Baju mereka. Lah, baju mah semua orang juga bisa pakai baju yang beda sama kembarannya. Oh, tahu nih yang apa. Apa? Hmm, nggak Nah, ada jadi sih. nggak ada kan. Oke, nih. Ini caranya kayak sebenarnya ini bisa pakai. Nah, Anak kalau perempuan nah, seumuran. kalau kembar kan umurnya sama nggak, Nabil? Hah? Kalau kembar umurnya sama nggak? Enggak. Loh, kok nggak? Karena kan biasanya kita lainnya beda-beda. Bedanya berapa menit? Ada yang 1, ada yang 10. 10 apa? 10 menit. Nah, sekarang kalau beda 10 menit sama nggak umurnya? Enggak. Ya, definitely beda. Pinter banget Hah? kamu. Bedanya berapa menit? 100. Enggak Enggak. dong, 10 menit. Nah, tapi di Itu sini, 9 menit. ya kan, bisa nih anak pertama lahir, ya kan? Nih. Habis itu nunggu 5 menit lagi, anak kedua lahir. Anak kembar itu lahirnya selisihnya cuma berapa menit, nggak hari. Berarti tanggalnya masih sama kan? Enggak. Nggak ada, ya sama lah. Kecuali kalau lahirnya jam 12 malam. Yang satu 12 malam pas lahir, yang satu 5 menit setelah 12 malam. Udah beda hari tuh, tanggalnya beda. Tapi ini kita anggap aja umurnya sama, oke? Oke. Ya, kalau umurnya sama, Meganila, Said, Abdul berarti kita pakai garis segmen nih. Garisnya sama panjangnya. Dari Karena segmen. Se ya segmen. se
Segmen itu Segmen guys. ya, Ya, bukan jadi semen. Sandman, Sandman mah manusia pasir. Nah, sama kan. Nah, yang Abdul dan Nila bersama-sama berusia 11 tahun. Sebenarnya ini kata-katanya Abdul dan Nila, umur mereka ini kalau ditambah, itu tuh 11 tahun. Jadi, kita pakai segmen Nila dan Abdul. Nah, jadi totalnya kan 11. Nila dan Mega itu sama. Abdul dan Abdul Mega dan Abdul pasti juga sama kan karena Nila dan Abdul itu selisih 11, Mega dan Abdul itu juga sama karena Nila dan Mega itu kembar. Jadi kita bolak-balik ini Nila atau Mega sama aja. Nah, Oh iya Kak, ya, kita kapan ke um, sel screen? saya screen. Iya, Kenapa? nggak ada tugas kan? Nggak ada. Emang ini hari ini kamu nggak akan saya screen kok aku doang ya saya screen. Ini cuma materi doang terakhir. Jadi nggak ada Oh, yang dikerjain. Nah, selanjutnya berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Nah, berarti kalau 3 tahun yang lalu, yang Mega ini dikurangi 3, yang Abdul dikurangi 3 juga. Berarti dia berkurang nih. Nah, kekurangannya ini kita kurangkan ke totalnya. 11 kurangi 3 sama dengan berapa? 11, 11 minus 3, habis itu di minus 3 lagi. 11 minus 3 minus 3. Iya, karena kan Satu, ini, heh, 0. 0 gimana? Enggak dong. 11 minus 3 berapa? 10. 7. 8. Hah? 11 kurangi 3 8. Oh ya, Ya. Habis itu 8 dikurangi 3 lagi. Berapa? 6. Bukan Nih, 5. 5. Benar sekali. Hmm, Berarti hmm, hmm. berarti nilai umur mereka bersama setelah 3 tahun yang lalu dikurangi 3 dari Mega dan 3 Abdul, berarti umur mereka 5 tahun. Dan pertanyaan kedua, berapa lama Said dan Mega akan bersama dalam 7 tahun? Nah, berarti ini kan totalnya 11. Mega dan Said kan sebenarnya sama juga, selisihnya totalnya 11 juga. Karena kan Nila Mega kembar, Abdul dan Said itu kembar. Dan kita tambah 7 masing-masing. Mega kita tambah 7, Said kita tambah 7. Nah, berarti tinggal tambah aja total yang tadi. Totalnya kan 11 awalnya. Yang 7 kita tambahkan, yang 7 ini kita tambahkan. 11 plus 7 berapa? 11 11 plus plus 7 7. berapa? 18. Nice, 18 plus 7 lagi. Am, Ini berapa nih? 20. Eh, 8 plus 7 berapa? 8 plus 7. 8 plus 7 dulu. 8 plus 7. Mm-mm. 15. Benar, 15. Ini 5, satunya kita masukin sini. 1 plus 1. 6. Satu. Oke, 1 plus 1. 2. 2. Kamu bercanda mulu. Nah, hasilnya 25 umur total mereka. Gitu. Jadi, bentar nih kita pulang dulu. Mana tadi ini? Ini. Yang ini tadi intinya adalah sebenarnya nggak usah pakai segmen. Bisa. Intinya kalau ini 3 tahun yang lalu berarti 11 ini dikurangin mundur 3 tahun, tapi mundurnya adalah mundurnya Abdul mundur 3 dari Abdul dan mundur 3 dari Mega. Jadi 11 dikurangi 3 kurangi 3. Jadi ini 3 tahun punyanya Abdul, 3 tahun dari Mega. Dan begitu juga akan bersama dalam 7 tahun. Berarti 11 bersama akan dalam 7 tahun berarti kan ke masa depan plus plus kan. Nah, ini plus 7 dari umur Said, dan plus 7 dari umur Mega. Mega. Hmm. Oke, ada yang tanyain? Tinggal tambah-tambah aja nih, Tidak. kurang-kurang tambah-tambah. Dan ditambah dan kurangnya tergantung jumlah orangnya. Hmm. Orang. Hah? Jumlah orangnya. Ini kan 2 orang, berarti kan
Yang ini kan dua orang, berarti kan dikurangi tiganya dua kali. Ini dua orang juga, ditambahnya 7 tahunnya dua kali juga. Oke, tugas nomor 4. Potongan sepanjang 3 meter dipotong dari tali sepanjang 45 meter. Kemudian sisa potongan-potongan dipotong-potong sepanjang 2 meter. Berapa total pemotongan yang dilakukan? Oke, ini ada tali panjangnya 45 meter. Kemudian dipotong 3 meter. Sisanya berapa nih? Kalau 45 dipotong 3 meter, sisanya berapa? 45 minus 45 minus 45 berapa? Hmm? minus Di 3. 3 aja kan? Karena dipotong itu adalah diambil aja tuh gitu. 43 kurangi 45 kurangi 3, sorry. 45 dikurangi 3. Berapa? 5 kurangi 3. Ayo, dapat nggak? Atau kamu langsung? Berapa 45 kurangi 3? Atau 5 dulu kurangi 3 boleh? 42. Nice, jawaban yang tepat. 42. Berarti sisa talinya sekarang 42 meter. Kemudian dipotong-potong sepanjang 2 meter. Jadi dia dipotong-potong jadi 2 meter, 2 meter. Berapa kali? Dapatnya berapa nih? Nah, kita nyari dulu nih. Kan ini 2 meter, 2 meter. Kita cari dulu berapa hasil pemotongannya. 42 dibagi dengan cara 42 dibagi 2. 42 bagi 2 berapa? Padahal dibagi 2. Yep. Aduh. Ini nih 42 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? Aduh, dibagi 2. Ya, atau enggak ini per satu 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 juga bisa nih pakai cara ini. 42. Kurang tahu juga sih. Nih, pakai cara ini ya kita kerjain bareng-bareng. Kamu udah familiar dengan pembagian ini belum? Ini kemarin kan kita udah pakai ini nih. Belum. Eh, Udah kemarin. 42 ini kan. dan Ini 42 dibagi 2. Yang depan dulu, 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa? 6. Ya nggak bisa dong, 4 dibagi 2. 2. 2 benar. Nah, dapat 2 dulu. 2, nah, sekarang dibalikin lagi. 2 kali 2. Nah, bagi 2. 2 kali 2. 2 kali 2. Hmm, 4. 4. Nah, kita kurang dulu. 4 minus 4. 0. Kemudian yang 2 turun. 2 bagi 2. 1. 1. Berarti hasilnya berapa ini? 20, 1. 21. Oke. Berarti hasil setelah dipotong adalah 21 buah. Nah, yang ditanya adalah berapa total pemotongan. Kemarin kan kita lihat nih, kalau ada kayu dipotong di 2 tempat, hasil kayunya berapa tempat nih? Halo Nabil, ini Apa? kan kayu, contoh kayu. Ini ada contoh kayu. Dipotong di 2 tempat, sini dan sini. Hasil pemotongan jadi berapa? 4 kayu. Itu Ya, ini ada kayu nih, Niki kayu. Ini contoh dulu nih, ini kayu. Kemudian ini dipotong di 2 tempat. Nah, hasilnya berapa nih? Setelah dipotong di 2 3. tempat, 3. Nah, ada rumusnya berarti untuk mendapatkan tempat potongannya, berapa kali dia potong. Yaitu dengan cara jumlah hasil Kali potongannya 3 di minus, biar dapat 2. 3 minus berapa biar dapat 2 tuh di minus berapa, Nabil? 3 Di minus minus berapa biar dapat 2? Kurangi berapa biar hasilnya 2?
Hmm, Sah? satu. Satu. Jadi rumusnya, jadi hasil pembagian, hasil pemotongan dikurangi satu. Nah ini juga sama. Kita kan dapat hasil 21 buah pemotongan. Untuk dapat berapa kali dia dipotong, tinggal aja 21 sama rumusnya minus satu. Berapa? 21 minus satu. Ayo Nabil fokus dulu. 21 minus satu. Satu minus Dua satu. puluh satu minus satu. 21 minus satu. Hmm, 21 minus satu. 20. 20. 20. Nah, jawabannya adalah 21 kali pemotongan. Ini aku ulangin lagi ya. Coba kamu fokus dulu cara ngerjainnya. Coba lihatlah papannya. Potong, potong sepanjang 3 meter di potongan tali sepanjang 45. Jadi potong tali yang 45 meter dipotong 3 meter. Berarti 45 minus 3. Tadi dapatnya 42 cm. Jadi panjang tali setelah dipotong 42 cm. Kemudian dipotong-potong sepanjang 2 meter. Jadi dibagi-bagi jadi 2 meter, 2 meter nih. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, setelah 2 meter 2 meter hasil pemotongannya itu dengan cara dibagi aja 42 dibagi 2 meter 2 meter. Jadi 21 dapatnya. Kemudian 21 ini kan hasil pemotongannya. Untuk dapat berapa kali dia motong ada rumusnya dengan cara ini tadi kan. Di minus satu aja ini. Minus satu, 21 minus satu sama dengan 20. Nah ini dia. Ini ada visualisasinya juga. Coba fokus lagi Nabil. Coba lihat layarnya. Ini panjang 45 meter, kemudian dipotong 3 meter, jadinya 42 meter, setelah dikurangin 45 kurangi 3, kemudian dipotong-potong kecil-kecil jadi 2 meter 2 meter untuk dapat hasil setelah dipotong yaitu 42 dibagi 2 sama dengan 21 potongan. Nah, setelah 21 potongan untuk dapat cara rumus untuk dapat berapa kali dia motongnya tadi di minus satu aja. 21 minus satu yaitu 20 potongan. Oke, ada yang tanya dulu yang ini? Tidak. Tidak. Oke, kita boleh lanjut. Nih, total pemotongan 20 potongan dan hasil potongannya 21 potongan. Bentar, bentar. Ini kayaknya jawabannya yang salah atau kita yang salah ya? Bener tadi 20 potongan. Terus kenapa di plus satu lagi? Total pemotongan ini sebenarnya udah nyampe ini aja sih 20 potongan. Karena pemotongan, bukan hasil pemotongan. Benar kita sama. Benar 20 potongan. Nyampe itu aja ini malah dibalik lagi. Oke, lanjut nomor 5. Ini terakhir nih. Nanti soalnya kan masih banyak. Nabil, halo. Ya. Soalnya kan masih banyak karena waktunya nggak cukup. Habis ini soal yang terakhir nomor 5. Habis ini nanti Nabil panggil ibu buat kita ada presentasi terakhir buat menjelasin perkembangan belajar Nabil sama ada beberapa hal yang ingin aku beritahu nanti. Apa Ini aja? terakhir. Coba baca yang nomor 5. Terakhir nih untuk soal hari ini. Sang ibu 6 kali lebih tua dari putrinya dan putrinya 30 tahun lebih muda dari Ibunya. ibunya. Berapa umur ibu Be- be- berapa umur putrinya? Nah, ini Supir pakai Anda. segmen juga nih. Ini segmennya gini nih. Sebenarnya buat kadang kita tuh bingung buat segmen. Nah, kalau buat segmen ini sebenarnya kuncinya adalah kita tulis dulu namanya. Ini kan. Nah, ada dua orang nih, putri dan ibunya. Ibunya berapa kali tadi umurnya? 30.
Enggak, berapa kali dari Putri? Tuj- 6? 60. Oh, Enggak, 6. ibunya. Ya, ibunya umurnya lebih tua berapa kali dari Putri? 6. 6 kali, ya kan? Nah, pertama kita tulis dulu Putrinya satu segmen panjangnya. Nah, kemudian ibunya kan 6 kali, berarti panjang yang ini kita kali 6. Nah, ini kan. Ini satu kali, ini kita kali 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi kan 6 kali. Kemudian putrinya umurnya itu lebih muda 30 tahun dari ibunya. Berarti kan selisihnya ini adalah 30 tahun. Ya kan? Putri kan cuma segini, ibunya kan panjang gini 6 kalinya. Berarti kan selisih ibunya yang ini sama sini kan selisihnya nih adalah 30 tahun. Nah, selisih yang sini sampai sini 30 tahun. Kita lihat nih berapa segmen ambil. Yang pas garis ini doang berapa segmen nih? Satu, ambil 2. fokus dulu. Dua, tiga, empat, lima. Nah, berarti kita bagi aja untuk dapat per segmen ini. 30 dibagi 5 berapa? 5. Berapa? 30 bagi 5. 6. 6, benar. Pinter. Keren. 6. Berarti setiap segmen ini kita dapat nih. Kita hapus dulu ya. Setiap segmen ini adalah 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Berarti segmen ini juga 6, ini 6. Nah, sekarang yang ditanyain adalah berapa umur ibu, berapa umur putri? Umur ibu berapa nih? Totalnya 6-nya, 6-nya ada berapa tadi? Satu, dua, 60. tiga, empat, lima, enam. 6 dikali 6 berapa? Ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, 6 kali enam. 6. Hmm, 36. 3, 6. Wah, keren, pindah. Nah, kalau putri cuma dapat 1, 6. 1 kali 6. 1 kali 6, 6. 6. Eh, Berarti ya benar kan? Putri 6, ibunya 36. Gitu. Ada yang tanya dulu yang ini terakhir, soal terakhir nanti habis itu aku kasih materi ini. Biar nanti kamu bisa pelajari lagi. tidak. Tidak, hanya tanyain dulu ini. Intinya adalah tulis dulu namanya buat segmen putri dan ibu. Kemudian ibunya 6 kali, berarti kita tulis segmen satu dulu di putri, ibunya 6 kali segmen, yang ini kita lipat 6 kali, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Setelah kita gambar kayak gini, selisihnya 30 meter, ini sampai sini kan selisihnya 30 meter, 30 tahun umurnya. Berarti yang sepanjang ini itu nanti segmennya totalnya 6. Total 30. Jadi 30 untuk dapat per segmen ini 30 dibagi jumlah segmen yang ini. 30 bagi 5 tadi. Dan Nabil tadi jawab 6. Berarti setiap segmen ini 6. Karena segmen ini ukurannya sama, ya udah kita tulis 6. Semua isi 6. Tinggal ditanyain yang ibu berapa, putri berapa. Oh, yang ibu segmennya ada 6. Dan setiap segmen itu 6. 6, 6, 6, 6, 6. 6 kali 6, 36. Dan putri 6 cuma dapat 1. 1 kali 6 sama dengan 6. Gitu. Oke, ada yang tanyain dulu. Enggak. Udah jelas yang ini? Ya. Oke. Oke, sekarang aku kamu Nabil boleh panggil ibu buat kita presentasi akhir. Nanti yang ini sudah selesai. Oke. Jadi, halo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh ya Bu, Iya, mohon maaf sebelumnya ini ganggu waktunya Ibu. iya, nggak apa-apa. Karena ini kebetulan pertemuan terakhir di Matematika Master untuk Nabil. Mm-mm. Dan Mm-mm. di pertemuan terakhir ini saya ingin memberitahu beberapa hal sebelum kelas Mm-mm. berakhir. Iya. Salah satunya adalah perkembangan Nabil dan Mm-mm. mungkin eh, masukan bagi saya buat next belajarnya Nabil bagaimana. Nah, Mm-mm. dan di sini juga saya ingin memberikan beberapa presentasi, Ibu. Jadi Mm-mm. untuk di Algonova sendiri emang prosedurnya adalah setelah kelas berakhir ada presentasi untuk kelas selanjutnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan Ibu dan Nabil. Setahu saya Mm-mm. Nabil daftar sampai 41 pertemuan, apakah benar Ibu? Apa? Nabil Halo? Iya. daftar sampai 41 pertemuan. Iya, cuman Ya, dari dan bulan dari ya udah ini yang terakhir ya 41 ah. iya. Mm-mm. Oh, oke, bentar saya cek dulu. Soalnya setahu saya itu enggak, bentar dulu. Mm-mm. Itu 32 tapi di sini tulisannya 41. Berarti kemungkinan ini saya yang kurang tahu atau emang Nabil masih punya kuota lagi buat Ah, kelas selanjutnya dan itu saya kurang ah, tahu. ya saya Atau juga belum tanya sama Pak, tapi kemarin saya tanya memang pertemuan Nabilnya dia udah bilang Nabilnya udah itu udah clear katanya, makanya saya tanya oh berarti satu kali pertemuan lagi gitu. iya, oh iya. Hmm. Tapi di sini ya mungkin bisa bilang tak lagi Bu, soalnya di sini tulisannya dia terdaftar 41 sedangkan kelas Mm-mm. matematika ini cuma 32. Berarti kemungkinan kan Mm-mm. masih ada beberapa kuota. Nah, itu mungkin antara yang salah saya tidak mengerti ini maksudnya apa atau enggak emang dari si CS-nya sendiri belum mengonfirmasi lebih lanjut. Iya. Nah, itu nanti mungkin setelah ini Ibu bakal dihubungin customer service dari kami untuk menanyakan kelanjutannya dan Iya. mungkin Ibu juga Mm-mm. bisa menanyakan karena tertulisnya 41 tapi kelasnya hanya dapat 32. Nah, itu biasanya kalau ada kelebihan bisa dialihkan ke kelas selanjutnya atau bisa di-refund biasanya. Tapi itu Mm-mm. saya kurang mengerti. Iya. Mungkin nanti bisa dibicarakan dengan CS-nya. Iya, nanti saya tanya CS-nya lagi. Oke. Mm-mm. Oh ya, Ibu boleh sekarang saya mau presentasi boleh panggil Nabil juga Ibu soalnya ini harus ada Nabil juga Iya. biar lihat Leo, presentasi. sini dulu. Nabil ikut juga. Nabil ikut dengar juga. Iya sih. Hmm. Dah. Oke, iya halo Nabil halo Ibu Mm-mm. sebelumnya ini kelas terakhir kita di Matematika Master. Udah beberapa bulan ini berarti 32 berarti dibagi dua 16 per minggu 16 minggu berarti ada 4 bulan ya Nabil ya kita udah bertemu. Iya. Ya nggak kerasa sebenarnya dan ya selamat buat Nabil udah nyelesain kelasnya. Dan sebenarnya asik, jujur saja ngajar dengan Nabil itu, Nabil orangnya lucu banget Ibu. Ya, Mm-mm. lucu banget, bahkan kadang saya terhibur dengan kelucuan Nabil. Tapi ya mungkin saya ingin memberikan beberapa masukan Iya. sebenarnya. Mm-mm. Ya mungkin karena Nabil anak kecil dan laki-laki, saya dulu juga gitu. Nabil kadang eh, kurang perhatiin kelasnya, Iya. udah muter-muter pakai kursi. Nah itu sebenarnya kadang menurut saya mengganggu jalannya kelas dan mau nggak mau saya harus beberapa kali negur. Dan Mm-mm. mungkin itu kesalahan dari saya juga pembawaannya kurang menarik sehingga si Nabilnya kurang antusias. Dan itu terjadi di beberapa materi, Bu. Di materi soal cerita yang panjang, itu Nabil menurut saya masih mempunyai eh, kekurangan atau enggak sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi imajinasi Nabil tentang soal cerita dan Iya. itu kadang emang harus dilatih lagi mengingat Nabil masih kelas 3 atau sempat gitu ya Kelas 4. kelas Mm-mm. 4. Nah itu menurut saya masih panjang jalannya bisa di upgrade lagi untuk soal-soal cerita dan Iya. nanti habis ini mungkin saya akan memberikan semua presentasi yang kelas-kelas sebelumnya jadi bisa Nabil bisa berlatih lagi soal-soal ceritanya di situ ada Iya. pembahasannya juga
Mhm. Dan mungkin saran saya kalau dulu jujur saya tuh juga kalau saya dulu juga kayak Nabil, mungkin lebih parah lagi Bu, karena saya dulu anak SD yang menurut saya juga kalau saya sih nggak suka belajar dan ibu saya dulu mensiasatinya dengan cara setiap mau ujian saya disuruh tidur dekat dia dengan mata merem gitu, tapi ibu saya biasanya bacain soal dan ngasih pertanyaan ke saya. Dan itu menurut saya untuk saya sih cukup untuk anak yang seperti saya yang nggak suka diam juga sebenarnya itu tuh efektif karena uh, saya lebih suka mendengarkan orang tua saya membacakan soal kemudian atau enggak ngasih materi untuk menjelaskan. Nah, itu saat saya tenang nggak banyak gerak saya bisa menjawab soal itu tapi emang saya emang dulu juga kayak gitu nggak bisa fokus dan itu bisa fokusnya setelah saya kelas 6 ya agak telat tapi ya alhamdulillah ternyata ibu saya menemukan cara belajarnya jadi kemungkinan untuk belajar Nabil mungkin bisa dicari tahu apakah Nabil orang yang sifatnya belajarnya bisa audio visual atau apa itu. Nah, dan mungkin ada tambahan lagi, ternyata Nabil itu punya kelebihan di menurut saya di belajar matematika secara visual. Main puzzle itu Nabil sangat keren, bisa bagus, dan dia sangat paham ketika ada puzzle yang rumit itu bisa dia dan dia sangat suka dengan gambar visual dan kemungkinan itu juga bisa jadi saran juga buat ibu untuk selanjutnya buat program belajarnya Nabil yaitu dengan diperbanyak visualnya karena itu juga memperbaiki imajinasi Nabil ke depannya. Jadi mungkin nggak hanya soal teks tapi benar-benar visual dan itu eh, bisa dilakuin juga dengan cara beberapa tools atau enggak gambar-gambar dan sebenarnya saya ingin beri masukan juga tentang eh, hitung juga di Nabil. Hitung di Nabil, Nabil sebenarnya bisa kadang hitung, tapi ya gitu Ibu, dia nggak fokus, kadang Iya, dia asal Nabil aja kurang keluar gitu. Nabil kurang fokus. Ya itu, Ya, saya akui dia Nabil kurang fokus. jawabnya bisa kayak tebak-tebakan ngasal, Ah, padahal iya, dia mau, main tebak bisa. aja. Hmm. Padahal dia bisa, tapi ya kayak ya karena Nabil yang nggak fokus, ya Hmm. mau nggak mau kita harus beberapa kali koreksi-koreksi. Nah itu Hmm. mungkin untuk mengasah itu menurut saya belajar lagi perhitungan, Hmm. perhitungan dasar penambahan, pengurangan, Ya, perkalian, pembagian. sekalian. Dan menurut saya jangan fokus ke itu Bu. Soalnya beberapa kali Nabil kalau saya tanyain perkalian pembagian, dia Hmm. melihat di tembok dia kayaknya ada itu ya Bu. Ah, Ada ya, ada perkalian, ya ada ada perkalian. perkalian. Ya, Nah, hmm. di situ sebenarnya bagus karena memang dulu dulu jujur saya SD juga diminta perkalian itu dihafal. Tapi karena saya itu hafalannya buruk sekali, makanya saya SMA masuk IPA karena saya nggak bisa menghafal, makanya IPA. Dan Hmm. itu eh, menurut saya kalau menghitung itu jangan menghafal. Dan Hmm. untuk Nabil saran saya sih memberikan perhitungan secara visual juga. Mungkin Ibu juga udah melakukannya, yaitu dengan cara kayak nggak hanya 2 plus 3 8 minus dan itu kan biasanya dihafal pakai angka ya itu mungkin bisa pakai alat peraga ibu yang Hmm. ada visualnya dan itu mungkin alat peraganya bisa dibuat bareng sama Nabil jadi Nabil suka dengan alat peraga tersebut jadi ketika nanti Nabil belajar perkalian pembagian penambahan pengurangan dia bisa menggunakan itu terlebih dahulu untuk membiasakan otaknya menguasai perkalian pembagian dan perhitungan lainnya itu biasanya dulu gitu kalau saya emang SD dulu emang matematika sulit juga jadi emang dilatihnya dengan visual kalau saya nah itu bisa masukkan juga dan itu mungkin bisa dicari buku-buku matematika visual bisa dicari di toko buku atau enggak buat visual sendiri jadi kayak buat gambar apel gitu banyak jadi bisa 3 apel plus 5 apel atau 8 apel plus 8 apel itu mungkin bisa untuk Ya. melatih Nabil juga karena imajinasinya Nabil menurut saya masih bisa dibentuk apalagi Nabil itu orangnya visual sekali suka gambar nah itu kalau Nabil suka belajar dengan gambar menurut saya itu salah satu clue yang baik untuk Nabil buat cara belajar dia sendiri karena menurut saya belajar itu bukan untuk cepet-cepetan pintar tapi tahu cara belajar karena setiap anak cara belajarnya beda jujur saya dulu dicap anak yang nggak begitu pandai tapi karena saya menemukan ritme cara belajar saya dan alhamdulillah dapat beberapa guru yang menurut saya inspirasinya pas jadi saya bisa menemukan dan mungkin
karena Nabil masih panjang juga masa sekolahnya, mungkin dia bisa menemukan ritme cara belajar dia dan antusias dia belajarnya ingin di mana. Karena itu masih luas untuk Nabil karena ya kelas 4 SD masih banyak harus dieksplor. Dan itu masukan dari saya, Ibu. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang perkembangan Nabil sebelum saya lanjut ke presentasi selanjutnya. Iya, cuman saya lihat karena beda-beda ya kalau di sekolah mungkin soal-soal cerita kalau pelajaran matematika di sekolah mereka kan agak beda gitu. Maksudnya Hmm. jarang ada soal cerita. Tuh. Hmm. Maksudnya perkalian ya cuman sebatas angka gitu. Oh iya. Yang Sebe- dikalikan gitu. Kalau cerita yang biasa Kak Didit kasih ke dia kan kebanyakan soal cerita gitu. Nah, soal Iya, cerita benar. mungkin dia sebenarnya soal cerita bagus, dia lebih cepat apa gimana Hafal. memahaminya gitu kan. Iya. Jangan boleh dia paham gitu kalau seandainya dikasih soal cerita, temannya lebih dalam gitu. Tapi kalau beda di lesnya cerita di sekolah gini, ya nilai di sekolah sih memang jauh beda gitu. Hmm. Iya. Karena di sekolah tuh soal cerita tuh boleh dibilang pas dilihat buku matematika, soal cerita tuh sedikit. Oh, Mm-mm. Lebih oke. banyak ke angka sama apa ya gambar yang ya penjumlahan, perkalian, tapi berbentuk angka gitu, Hmm. bukannya berbentuk cerita. Oke. Oke. Mm. Oke. Boleh saya jawab, Ibu. Sebenarnya ini Ah, kalau di Algonova, menurut saya ini kurikulumnya kurikulum luar negeri. Jujur saja, hmm, ini kurikulum luar negeri. iya. Dan beberapa kali emang saya beberapa kali pernah dibahas juga bahwa apakah ada orang tua yang menginginkan kurikulum sesuai sekolahnya gitu. Mhm. Tapi sebenarnya menurut saya karena di Algonova ini, kalau jujur kalau saya lebih tertarik dengan kurikulum yang luar negeri ini karena kita belajar yang namanya critical thinking, yaitu Mhm. berpikir secara kritis. Nah itu bisa Iya, dimulai dengan soal cerita. Nah cerita. sebenarnya, nah ini biasanya di Singapura juga menggunakan ini juga. Jadi emang Mhm. gimana anak tuh nggak hanya bisa menyelesaikan soal, tapi Mhm. benar-benar memahami soal. Karena kalau bisa-bisa memahami soal itu kadang rumus itu nggak kepake. Mhm. Yang penting Mhm. oh tahu soalnya, tahu Ya, ngerjainnya. Nah tahu ini tuh, ceritanya. nah itu tuh juga sebenarnya fokusnya ke situ. Dan Mhm. sebenarnya kalau angka-angka doang, le- jujur itu lebih mudah. Bahkan di murid-murid Mhm. yang saya yang lain juga gitu. Perhitungan lisan itu mereka lancar banget. Soal Mhm. cerita yang udah diulang-ulang beberapa kali salah dan itu ya Mhm. sangat disayangkan kan. Tapi ya karena di sini belajar ya mau nggak mau kita harus berupgrade dan Mhm. memperbaiki diri. Nah mungkin juga masukan juga eh, dulu saya ya ini pakai pengalaman saya. Dulu saya sering banget tahu buku Denko, Bu, Susu Denko. Ah, Nah, itu iya. kan ada buku soal cerita tuh. Itu dulu saya Mhm. untuk mengembangkan imajinasi saya itu sering dibacain cerita-cerita kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya tuh bayangin-bayangin. Nah itu juga mungkin Mhm. salah satu buat ngajarin soal cerita itu nggak hanya soal, tapi baca buku. Atau enggak sebenarnya Mhm. kalau anaknya malas baca buku kayak dulu saya malas, dibacain setiap malam itu tentang cerita. Jadi Mhm. mengencourage bagian otak tertentu yang mengasah imajinasi itu lebih baik. Apalagi Nabil masih dalam masa pertumbuhan, Iya. otaknya masih masih bisa sangat sangat berkembang. Jadi mungkin saran saya bisa beliin buku dan diceritain deh. Apalagi kisah-kisah Nabi ya. Selain Iya. mengajarkan imajinasi, pastinya mengajarkan akidah juga. Itu Mhm. menurut saya itu saran yang mungkin bisa dipertimbangkan juga. Mhm. Karena jujur kalau SD jujur soal cerita banyak kesulitan. Tapi nanti Iya. mungkin kalau SMP SMA yang Mhm. udah sering baca buku, biasanya anak muda kan baca novel tuh. Nah, itu Mhm. biasanya soal cerita ya sedikit bisa. Karena Mhm. literasinya udah bagus juga. Oke, ada yang tanya lagi, Bu? Mhm. Hmm, ya, kayaknya Oke. cuman itu deh yang jadi kendala cuman itu deh Kak. Mhm. Oke. Mungkin Mhm. kendalanya Nabil ya, yaitu sekali lagi kurang fokus dalam Iya. beberapa hal. Mungkin karena jujur pas ngerjain soal visual
puzzle itu bener-bener fokus. Bahkan Nabil itu menanyakan lagi besoknya, Kak, yang ini kemarin gimana? Itu berarti kan saya melihat Dia Nabil itu suka. suka hal yang bersifat gambar. Nah, itu Mm-mm. mungkin Ibu bisa cari buku-buku pembelajaran matematika atau apapun itu yang bersifat ada gambarnya dan itu harus Nabil pilih sendiri biar Nabil fokus. Itu senang pasti. Kalau udah Mm-mm. senang kemungkinan bakal mempelajarinya. Nah, itu mungkin Mm-mm. karena menurut saya kalau lewat sekolah doang fokusnya biasanya nilai aja. Tapi sebenarnya kan Ya, kita butuhnya kan perkembangan otak. perkembangan. Mm-mm. Nah, perkembangan otak itu harus eh, bukan di trigger ya, kayak diasah dengan beberapa latihan soal dan bacaan juga. Nah, itu mungkin bisa fokusnya selain sekolah ada buku mungkin. Mm-mm. Karena ya anak zaman sekarang sukanya gadget. Nah, itu menurut saya Iya, benar. bahkan menurut saya game-game sekarang itu mungkin seru tapi bikin anak sebenarnya bukan mengasah otaknya tapi lebih Mm. fokus ke gamenya. Iya. Dan itu menurut saya kalau zaman dulu ada game-game yang simpel itu menurut saya memang mengasah otak. Tapi karena terlalu simpel itu kita cari cara gimana menyelesaikan game itu. Tapi game sekarang bukan untuk menyelesaikan masalahnya, tapi gimana anak itu main-main terus di situ, senang-senang terus di dalam dunia game, apalagi Roblox. Nah itu menurut saya walaupun ada di Roblox eh, ada tantangannya juga sih, tapi kebanyakan memakan waktu di situ, jadinya malah jarang belajar juga. Nah itu mungkin ya bisa di ke buku yang bersifat gambar banyak karena Nabil suka banget gambar saya lihat. Mm-mm. Itu banyak toolsnya, banyak buku di Gramedia atau toko buku lain mungkin di sana saya sebenarnya. Dan Mm-mm. kalau tidak ada yang tanya lagi, sebenarnya ini prosedur dari Algonova sebelum kelas ditutup itu ada presentasi mengenai next project, next kelas selanjutnya. Jadi di Algonova itu nggak hanya, Nabil kalau boleh tahu daftarnya cuma satu mata pelajaran ini. Iya, baru saya kemarin baru coba satu mata pelajaran. Hmm. Mm. Soalnya di Algonova itu sebenarnya dia fokusnya ke coding. Mm-mm. Coding itu adalah pemrograman komputer dari tingkat SD sampai SMA, bahkan anak kuliah juga ada. Iya. Jadi nah itu nanti akan disesuaikan dengan umurnya. Nah, di sini Mm-mm. sebenarnya saya akan menjelaskan beberapa next kelasnya kalau Nabil berminat. Mhm. Oke. Eh, Sebelumnya udah hebat, Nabil udah sampai sini dan Nabil menurut saya orangnya rajin banget, bahkan kelas belum dibuka dia udah daftar tapi ya gitu dia masuk tapi nggak ngomong selama 5 menit itu kan saya harus halo Nabil nih kemana nih dia masuk doang Ya, tapi karena dia masih muter-muter. nah itu Keluar masuk, keluar masuk. Nah, nah di situ sebenarnya ya nggak apa-apa tapi jujur Nabil tuh rajin banget nggak pernah absen kelas kecuali Nabil ada keperluan atau demam mm. itu itu rajin banget saya apresiasi itu nggak pernah bolos dan saya juga terangin ini ada kelas selanjutnya yaitu namanya visual programming. Visual programming itu sebenarnya simpelnya adalah membuat game, nggak hanya game sebenarnya. Sebenarnya menggerakkan sebuah objek, tapi dengan program. Jadi contohnya kayak gini nih. Apakah terlihat Bu Snow Saver ini? Iya, kelihatan. Nah ini, Nah. nah ini, bentar. Ini ada game sebenarnya. Coba tuh saya kacamata kamu. Nah ini game ini sebenarnya game ini adalah game simpel aja. Dia ada skating, dari pohon, Iya, kemudian lompat dan mm-mm. sebagainya. Kemudian kalau nabrak dia akan ganti. Nah, di Iya, sini Mbak. sebenarnya kalau di visual programming adalah membuat game ini sebenarnya dari Mm. nempatin pohonnya, nempatin orangnya, Mm-mm. nempatin karakter-karakternya dan rintangannya dan cara program gerakannya itu ada namanya sendiri pakai visual programming. Jadi nanti anak disuruh membuat contohnya disuruh buat game ini, nanti si anak disuruh membuat kayak gini. Ada step-stepnya. Ada step-stepnya untuk eh, bisa membuat game tersebut. Nah, step-stepnya kalau program kan biasanya kita ngetik ya Bu ya. Itu nanti Iya. nggak mengetik, jadi nanti ada blok-blok gitu. Bentar. Contohnya ya ini dia.
Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau di visual programming yang tadi contoh yang tadi di visual programming itu lebih banyak dia nggak nulis tapi ngasih blok-blok kayak gini, blok-blok perintah. Hmm. Jadi nanti blok pertama menempatkan gambar. Ini nggak sesuai yang tadi ya. Tadi ini cuma contoh. Jadi blok pertama untuk menyiapkan gambar. Habis itu setelah menyiapkan gambar, nyiapin orangnya. Habis itu nyiapin pohonnya. Hmm. Kemudian ngeprogram gerakannya. Itu juga nanti nggak pakai ketik tapi pakai eh, perintah-perintah yang sudah ada. Jadi nanti kayak blok-blok perintah gitu. Ada tulisannya. Ada tulisan misalnya ada blok maju, kemudian geser kiri dan lompat. Nah, di proses programming sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti anak diajarin untuk dari dasar gimana cara buat tampilan gamenya, kemudian gimana cara gerakin pemainnya, dan interaksi pemain dengan lingkungannya itu dengan blok-blok ini. Jadi misalnya eh, misalnya orang-orangnya udah dimasukin dalam gamenya, tapi kan gerakannya belum dimasukin tuh. Belum. Nah, itu nanti oke, aku mau dia maju dulu. Nah, ini blok yang ini nanti dipindahin ke sini contohnya gitu. Jadi kayak masang puzzle gitu, Ibu. Tapi puzzle-nya by step. Kayak buat menu makanan kayak menu makanan lah kalau simpelnya. Ada step-stepnya. Oke ya. Jadi misalnya pertama siapin dulu bahannya. Kayak Hmm. game itu siapin gambarnya dulu. Udah. Hmm. Habis itu taruh gambarnya di dalam kotaknya. Nah, Hmm. itu ada perintahnya. Habis itu nanti eh, coba gerakin gambarnya yaitu tambahin blok maju, blok kiri, dan lompat. Jadi nanti eh, bisa sesuai dengan perintah yang diinginkan. Nah, ini kalau kelas selanjutnya di SMP SMA dia pakai bahasa pemrograman Python Ibu. Jadi ngetik. Tapi kalau di visual programming dia nggak ngetik, cuma pakai blok-blok kayak gini. Jadi blok-bloknya udah ada, tinggal digeser-geser aja. Jadi misalnya nanti ya blok yang maju, kemudian blok mundur dan sebagainya. Jadi digeser-geser aja gitu. Nah, itu nanti digerakin juga. Itu nggak hanya game, beberapa kali game sebenarnya fokusnya ke game. Jadi ada game yang untuk main bola, game yang skating. Jadi setiap hari anak diminta untuk membuat game dengan cara pemrograman. Jadi saya harap ini sebenarnya uh, namanya visual programming karena ini benar-benar visual dengan base gambar per gambar. Nggak hanya tulisan, jadi mungkin bisa mengencourage Nabil untuk mengasah juga keterampilan eh, Nabil dalam berpikir secara runtut dan tepat, apalagi dengan gambar. Nah, itu diharapin juga di sini juga bisa mengasah kemampuan dia. Nah, ini yang tadi ini game yang udah jadi. Jadi nanti Hmm. bisa dipamerin juga gamenya. Kalau biasanya kalau anak-anak yang udah buat ini tuh biasanya nanti ada Hall of Fame di Algonova itu bisa di-share ke teman-temannya. Jadi teman-temannya bisa mainin game dia juga. Jadi selain dia bangga bisa membuat gamenya, tapi juga bangga ternyata gamenya bisa dimainin ke orang lain juga. Nah, itu step selanjutnya yang bisa saya jelasin di sini. Oke, ada pertanyaan dulu Bu tentang visual programming? Untuk sekarang belum ada pertanyaan saja. Saya juga masih itu Oke. belum apa lagi. Hmm. Oh, nggak apa-apa Ibu. Jadi emang di sini saya jujur saya bukan guru visual programming. Walaupun Hmm. saya pernah ngajar visual programming, tapi saya nggak Hmm. fokus ke ngajar sini. Hmm. Saya lebih ngajarnya ke coding yang tulisan tadi. Tapi mungkin nanti kalau Nabil tertarik bisa eh, dihubungi lagi CS-nya apakah Ibu tertarik dan mungkin bisa dicari-cari di sumbernya di YouTube atau Google. Bisa Hmm. ngelihat oh visual programming ini gimana, apakah bagus untuk anak dan apa yang akan dia dapatkan lebih jelasnya sebenarnya di internet. Tapi menurut saya Hmm. di sini udah cukup untuk saya jelasin bahwa visual programming adalah memprogram suatu game kalau di sini game dengan cara masukin per blok, blok perintah, blok maju, blok mundur, blok lompat, jadi gitu. Jadi anak tahu nih stepnya gitu. Jadi nggak ngetik tapi pakai blok-blok yang ada perintahnya. Oke.
Oke. Nah, ini sebenarnya kalau visual programming ini kan karena game ini runtutan dari game developer. Mhm. Itu jadi turunan dari game developer itu visual programming, dan turunnya lagi ada namanya programmer dan designer. Itu selanjutnya lagi di kelas selanjutnya. Jadi emang di Algonova itu one stop solution untuk belajar coding dari kecil sampai gede, itu semua tercover. Jadi ya menurut saya ini jenjangnya emang udah dibentuk secara baik sehingga anak diharapin benar-benar eh, terkon- eh, familiar dengan dari kecil itu dengan pemrograman. Sebenarnya ada di bawah visual programming itu ada coding night, itu untuk anak TK atau anak kelas 1 SD. Itu tuh sama seperti visual programming. Kalau visual programming kan tadi dengan blok-blok perintah maju, mundur, lompat, kemudian terbang gitu kan untuk menggerakkan pemainnya. Tapi di sebelumnya ada coding night, itu lebih ke, kalau yang ini tadi visual programming ini tulisan itu sebenarnya sama. Di coding night itu gerak gamenya lebih simpel lagi. Jadi kayak gerakin, contohnya gerakin eh, ular tangga gitu. Nah, mulai ular tangga dari satu ke dua itu biar geser-geser ini nanti ada perintahnya juga. Jadi anak diminta untuk menggerakkan hero-nya atau enggak pemainnya ke geser ke kanan berapa kali sesuai dengan itu. Nanti juga ada perintahnya. Perintahnya sebenarnya lebih simpel lagi di Coding Night. Nggak jauh beda dari Visual Programming. Perintahnya lebih ke gambar kayak geser kiri, geser kanan, dan sebagainya. Tapi di Visual Programming karena build umurnya udah cukup, di Visual Programming bukan gambar lagi perintahnya. Kayak ini kan geser kanan, geser kanan. Tapi di Visual Programming lebih ke blok perintah kayak tadi. Tulisan maju, mundur, terbang, dan sebagainya. Jadi bloknya lebih ke tulisan. Sebenarnya intinya sama, tapi lebih advance yang Visual Programming. Karena di visual programming benar-benar kok bisa dieksplor lagi gambar-gambarnya, perintah-perintahnya bisa dieksplor karena itu benar-benar fondasi untuk belajar coding kelas selanjutnya. Kalau udah bisa visual programming biasanya logika coding itu anak udah bagus, dan nanti pas belajar coding yang benar-benar dengan tulisan teks aja itu tuh biasanya cuma menghafal cara penulisannya doang. Tapi jalan pemikirannya tentang pemrograman itu pasti udah terasa sebenarnya. Karena di visual programming udah bener-bener rasa dan udah tahu hasilnya juga gitu. Nah, ini yang ringkasan yang tadi, itu pengenalan tadi, nanti di step-stepnya udah pengenalan programnya, kemudian membuat permainan game dengan program sendiri, kemudian juga membuat animasi, jadi nanti gerak-gerakan antara animasinya juga bisa dikondisikan. Kemudian dia diharapkan untuk bisa menjelaskan logika dasarnya dalam membuat program tersebut sehingga bisa melatih pola pikir anak secara intuitif maupun intuitif secara dan secara struktural. Jadi anak tuh intuitif itu adalah kayak ada dia bisa menjelaskan program dia dengan sederhana, tapi dia juga bisa menyelesaikan program dia dengan soal yang kompleks. Nah, itu dua hal itu akan diseimbangkan di sini karena di visual programming emang tujuannya itu dia bisa mengerjakan sesuatu secara sederhana, tapi bisa lebih dalam lagi untuk mengerjakan program yang lebih kompleks dengan tools-tools yang sangat mudah untuk anak sebenarnya. Dan di sini juga belajar matematika lagi, belajar matematika koordinat sama derajat. Jadi di sini karena pemrograman itu nggak jauh dengan matematika ibu, kayak gerakan langkah berapa ke kiri berapa langkah. Nanti kalau ke kiri biar nggak mentok ke kiri itu nanti dikurangin lebar lebar misalnya ada tembok, jarak tembok ke orang berapa, nanti dikurangin biar nggak nabrak itu berapa. Jadi nanti ada matematikanya juga, yaitu matematika koordinat untuk menggerakkan playernya. Dan ada derajat juga, jadi main derajat. Itu tuh nanti kompleks lagi. Tapi di sini sebenarnya pengaplikasian benar-benar belajar matematika itu di sini, karena di sini full matematika sebenarnya. Selain gerakan secara visual ya, tapi ini juga ada matematikanya. Contohnya tadi lompatannya berapa, tinggiannya berapa, kalau dia geser ke kanan gesernya berapa sentimeter, itu juga pakai matematika juga. Nah, ini apakah terlalu cepat? Ya, sebenarnya
nggak ada hal yang bisa. Kalau belajar menurut saya nggak bisa dibilang terlalu cepat atau tidak. Yang penting menurut saya apakah anak tertarik atau tidak. Karena eh, menurut saya salah satu modal utama untuk belajar adalah ketertarikan, bukan bisa benar atau enggak. Karena kalau anak sudah tertarik biasanya akan ngulik sendiri dan fokus ke situ dan biasanya bisa mengeluarkan potensi-potensi dia lebih lanjut lagi. Jadi menurut saya tergantung Nabila apakah tertarik. Kalau memang tidak tertarik jangan dipaksakan. Tapi kalau tertarik kemungkinan dia eh, sudah pas untuk melanjutkan ke visual programming. Karena di situ banyak anak-anak juga yang fokus ke visual programming. Jadi menurut saya ini tepat juga untuk anak di umur di Nabil juga dan untuk lebih lanjut belajar matematikanya. Nah ini sebenarnya ini eh, ada website Brandly itu ada beberapa sekolah sebenarnya udah melakukan ini menggunakan ini visual programming Bu, di sekolah-sekolah internasional contohnya. Jadi ada ekstrakurikulernya visual programming atau enggak sekolah swasta. Kalau di negeri saya belum ada kurikulumnya, kecuali mungkin kalau gurunya mengencourage. Tapi biasanya kalau di negeri Indonesia setahu saya baru SMP dikenalin visual programming oleh guru TIK-nya. Tapi kalau di SD belum ada. Tapi kalau SD swasta internasional udah menggunakan visual programming. Karena ya dari kecil sebenarnya udah sangat pas diajarkan untuk ngoding walaupun dengan visual programming. Karena di situ juga ngelatih anak untuk melakukan suatu pekerjaan by step dan bisa merancang sesuatu. Jadi diharapkan eh, hal itu juga membuat perkembangan otak jadi lebih baik juga. Nah, ini ajakan dari Algonova untuk bisa bergabung kelas ini selanjutnya. Dan jika tertarik mungkin bisa WA langsung ke di sini atau enggak nanti mungkin Ibu akan dihubungin CS langsung dan dikasih penawaran dan mungkin pas saat itu juga Ibu bisa nanya yang 41 dan 32 tadi karena di sini terdaftarnya terbayar 41 tapi karena ikutnya 32 saja saya kurang tahu apakah itu sistemnya yang salah atau emang masih ada kuota. Kalau ada masih kuota bisa dilanjutin ke kelas selanjutnya atau enggak mungkin bisa di refund saya nggak tahu. Tapi biasanya si CS mengajukan ke kelas selanjutnya. Jadi bisa sekalian trial. Oke, terima kasih. Oke, untuk terakhir. Oh ya, sebelumnya boleh ada pertanyaan Ibu tentang visual programming dan kelas selanjutnya? Udah, nanti Oh, saya tanya soalnya ini juga ya. mau maghrib. Ya, Oke, Nabil, Ibu Nabil boleh foto bareng sebelum kelas kita tutup. Nabilnya udah ke masjid. Ya, oke. Nggak apa-apa Ibu Ya, kalau ada itu. Mungkin saya pakai foto yang kemarin karena beberapa kali juga foto ya, sama Nabil. Terima mm, kasih telah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata dan beberapa hal tentang pembelajaran kemarin sama Nabil dan saya minta tolong buat sampaikan ke Nabil. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dan tindakan dari Kak Didit. Dan saya juga titip juga buat Nabil buat hmm, suka untuk belajar karena ya, belajar menurut saya Nabil punya potensi untuk senang belajar tapi ya emang itu kita baru menemukan di belajar tentang gambar dan visual ya. mungkin ya saya harap Nabil bisa fokus belajarnya dan jadi anak yang baik dan soleh Amin. dan terima kasih. Eh, mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi iya, wabarakatuh. ya. Sama-sama Kak Deden. Ya. Jadi saya tutup Ibu. Iya.